Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bocah Dalan sing jarang sendalan, penggaweane dandan, panggilan. Oke, buat kawan-kawan semuanya, mungkin dari servis ingin berbagi pengalaman ya, atau ingin merekomendasikan coolroom bermesin AC buatan Jaya di servis. Oke, oke, nanti kita lihat aja seperti apa hasilnya, dan mungkin kita lihat juga kekuatannya, buatnya berapa ya. Oke, saksikan terus di video Jaya Service ya. Oke. Oke, ini dia yang pertama ya, yang kita lihat ya. Oke. Seperti apa ya dalamnya ya. Ini kita lihat dulu buat temperatur, dan ini baru diisi ya. Baru diisi sekitar kurang lebih di 1 jam yang lalu ya. Ini mendapatkan -2, dan itu buat rangkaiannya ya. Nah, itu -2. Oke, kita lihat buat bagian dalam seperti apa yang ada di dalamnya ya. Apa aja isi-isinya. Maaf nih suaranya agak sedikit berisik ya. Sedikit berisik karena emang kita ada di pinggir jalan Pantura ya. Oke, seperti apa? Nah, itu dia. Ini buat evaporator kita, dan ini rakitan sendiri ya, buat kan ya, custom kita sendiri ya. Dan itu buat instalasi talang kita buang ke sampingnya aja ya. Oke, nah itu buat rangkaian dalamnya, rangkaian dalam seperti itu. Dan ini sedang hidup ya, dan ini kita coba untuk taruhkan air siapa besok hasilnya. Biasanya sih beku ya, dalam kurun waktu 24 jam dia bisa beku. Dan ini isinya, di sini ada kentang. Oke, buat produk-produk mungkin kawan-kawan Frozen sudah mengenali ya buat produk-produk ini ya. Di sini ada apa namanya, ada Sunfish ya, Sunfish Wow. Kawan-kawan Frozen pasti mengenali lah buat ini ya. Nah, di sini ada juga mini paw. Nah, itu dia mini paw. Oke. Ya, itu seperti itu buat dalamnya ya. Dan ini pun sudah dipakai sekitar 8 bulan ya. 8 bulan ya, kemungkinan besar 8 bulan yang ini, termasuk yang unit ini baru ini. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya kita lihat atau kita pindah ke unit yang satunya ya. Di situ kita menggunakan 2 PK yang ini ya, 2 PK. Kita lihat di controllernya, dia menunjukkan di bagian defrost ya. Dia sedang defrost atau bagian pencairan untuk blok es yang ada di evaporator. Dan ini dia buat suhu ruangan, di suhu evaporator dia ada suhu 9 ya. Oke, seperti apa di situ, karena dia posisi sedang rontokan blok es, dia jadi di evaporator itu menunjukkan untuk bukan minus ya, tapi suhu 9. Oke, seperti apa yang ada di dalamnya, langsung aja kita buka. Nah, ini dia. Nah, di sini terlihat ada butiran-butiran es ya. Ya, mungkin embun-embun yang sudah membeku, dan di situ terlihat ada gumpalan tetesan air yang membeku ya. Ini aja di depan pintu, di ujung pintunya ya. Kalau buat real suhu kita sih sebenarnya nggak tahu ya, cuman sebenarnya suhunya suhu kerja aja yang kita gunakan. Nah, ini dia juga ada kristal-kristal es ya, yang pembekuan sedikit ya. Dia membeku di situ, kita lihat. Nah, itu dia. Oke, ini real ya. Kita menggunakan mesin AC bisa seperti itu ya. Karena ini sedang proses defrost ya, jadi dia dia hembusan udaranya tidak begitu kuat ya, tidak seperti ketika dia aktif atau proses cooling ya. Nah, itu kita lihat seperti itu. Ini uap yang ada di dalam ya, seperti ini ya. Kalau ketika ini mungkin ketika menunjukkan suhu cooling, mungkin di dalam sini bisa menunjukkan -8 ya mungkin. Dan kemarin kita coba batasi di -10 ya.
minus 10, bisa tercapai minus 10 waktu itu ya, bisa tercapai buat suhu minus 10. Dan ini buat bahan yang ditaruh di sini itu bisa keras, dan sedangkan ini nih sebenarnya kalau nggak posisi dingin atau posisi beku, dia sangat lembek sekali ya. Ini mungkin produk-produk yang agak lemes gitu ya, tapi di sini bisa sampai seperti ini dia. Itu kita merek ada apa ya, pokoknya mungkin kalau buat kawan-kawan frozen pasti mengenali lah buat yang ada di sini ya, seperti apa aja isinya ya, itu pasti kawan-kawan sudah kenal semua buat isi-isinya. Oke, mungkin itu ya yang bisa jadi servis reviewkan buat hasilnya seperti itu, buat fungsinya dan apa namanya, hasilnya bisa maksimal seperti menggunakan mesin-mesin Bitzer atau emang mesin asli dari cold storage ya. Dan yang ini emang kita menggunakan mesin apa namanya, mesin AC ya. Kapasitasnya ya kita bisa pakai 1 PK setengah dan 2 PK ya. Nah, kita lihat lagi uapnya di dalam ya. Itu uap yang ada di dalam seperti itu. Itu karena, dan yang ini satu lagi ya. Nah, ini box yang kedua aja ya di servis bikin. Itu di situ menunjukkan minus 6 ya. Suhu kontrolernya dia menunjukkan minus. Dan ini pun sistemnya berbeda lagi dengan yang tadi ya. Oke, dalamnya seperti ini. Kalau dalamnya isinya seperti ini. Di situ ada barang-barang yang udah rusak ya. Nah, di situ ada barang rusak yang mungkin akan diretur ke pabrik ya. Dan evaporatornya seperti itu. Itu dia evaporatornya. Dan ini yang barang rusak ini kemungkinan besar nanti akan diretur ke pabrik, karena itu returan dari agen-agen kecil ya, agen-agen pengecer ya. Dan sedangkan di sini agen-agen besar. Nah, buat isinya di sini kita lihat. Nah, ini baru dimasukkan, belum begitu terlihat beku ya, tapi sudah dingin. Dan ini mini POW tadi. Kalau di sini yang tersusun rapi itu barang bahan ya, dan yang berada di plastik bawah itu terlihat di plastik warna biru, dan yang tumpukan di bawah itu kebanyakan barang rusak. Nah, kalau yang ini yang ada di tersusun rapi itu barang bagusnya ya. Nah, seperti itu. Ini adalah bukti kalau di sini tuh agen besar ya, dia tidak menggunakan cuma 1 pendingin, bahkan sebenarnya di sini ada 4 pendingin, dan yang satunya ada di dalam rumah sebenarnya, tidak kelihatan. Dan kita tidak bisa lihat itu karena ini posisi kita pembuatan kontennya di malam hari ya. Kita mau bangunin yang punya rumah nggak enak ya, bosnya yang punya rumah ya. Nah, itu dia, seperti itu ya kurang lebihnya. Buat kawan-kawan mungkin bisa apa namanya, merekomendasi membantu ya buat kawan-kawan, nah, terutama yang di bidang membutuhkan chiller atau cold storage ya. Kalau kefungsiannya sih kemungkinan besar sudah sama sih dengan cold storage, cuman yang membedakan ini hanya menggunakan mesin AC, dan kita menggunakan box kontainer atau bekas apa namanya, bekas saya lupa, jadi bekas thermoking. Nah, itu tadi terlihat ya, yang kita tadi ada tumpukan apa tadi, bahan yang rusak. Nah, kita menggunakan 1 PK setengah ini, dia bisa tercapai suhu buat outputnya itu bisa tercapai sekitar minus 6 tadi yang kita lihat ya. Jadi kita menggunakan mesin nasional, dan ini yang tadi yang isinya buat barang bagus-bagus semua ada di sini. Kita menggunakan mesin 2 PK Daikin ya. Nah, itu dia. Nah, ini buat level kita sampai begini. Ini bukti bahwa bekunya itu emang bener-bener maksimal ya. Kita menggunakan mesin 2 PK. Nah, ini mesin pun tidak panas, tidak overhead, dan ini kerja nonstop siang malam ya, tidak ada ininya ya, nyala hidup dia. Dan di sini proses sedang defrost ya. Kita lihat di suhu kerja defrost itu ada di suhu 13 ya. 13. Nah, ini yang baru jadi sekitar 8 bulan, ini pun sudah proses defrost ya. Proses defrost. Buat indikator defrost, dia lampu terlihat warna merah ya, buat lampu tidak ternyala ini. Dan nanti setelah itu nanti kan ada ketika cooling warna biru, lampu itu akan menyala.
Ini ya, ini warna biru dan ini warna hijau. Itu ketika warna hijau itu ketika freon habis dia akan menyala ya, akan menyala. Dan itu sensor kita ya, sensornya ya kurang lebih hampir sama sih sama Cold Storage asli. Oke, kita lihat buat ruangan dalam defrost ketika ngedefrost ya. Dan ini isinya nih sama semua sih sebenarnya, isinya sama isi minyak kawan. Oke, nah ini kita buktikan baru -2 tadi ya, baru -2 yang tidak kita lihat tadi. Ini juga sudah ada pembekuan sini, baru -2 sudah ada pembekuan ya, -2. Nah ini proses defrost tadi, karena ini defrost jadi nggak ada suhu yang berkeliaran atau uap yang berkeliaran ya, karena kita tutup semua. Nah, seperti apa evaporatornya kita lihat. Ketika proses defrost itu pelelehan buat bunga es yang ada di evaporator ya. Ini kita lihat. Nah, ini kita lihat, coba melihat buat proses pemanasannya ya. Terlihat ya di situ agak ada mungkin cahaya agak memerah ya. Nah di situ proses pelelehannya di situ. Kita menggunakan heater ya. Itu dia agak memerah itu di sela-sela kisi-kisi ya, ada terlihat cahaya merah. Nah itu proses pendefrosan ya. Nah dan itu kita lihat tetesan dari atas seperti apa, itu tetesan dari atas. Nah seperti itu dia, itu sebenarnya air panas ya sebenarnya, tapi kita tidak menggunakan air panas itu karena lelehan dari bunga es yang dari atasnya aja. Nah, tadi kita lihat sekali lagi buat proses defrostingnya ya, atau pemanasannya ya. Dan di sini tidak akan ada ngeblok atau nge-freeze ya. Nah air yang tadi ya kita buang ke sini, sementara ini belum dibikinkan untuk jalur lagi ya. Ini buangan daripada air bunga es tadi ya, larinya ke sini. Nanti kita akan bikinkan lagi untuk jalur bagian pembuangan ya, drainasenya, agar tidak tidak jadi pembekuan di lantai ini ya. Kalau kita tidak ada pembuangan yang bagus, nanti dikhawatirkan di lantai ini terjadi pembekuan ya, terjadi pembekuan. Tuh dia kencang juga tuh airnya tuh seperti itu ya. Tuh proses dari kondensasi ya, air kondensasi yang ada di evaporator kita buang seperti ini. Nah, mungkin buat rekan-rekan frozen, mungkin barang seperti ini ya, bikinan Jayadi Service ini bisa membantu buat rekan-rekan semuanya. Nah itu dia prosesnya sudah nyala kembali. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya buat informasi yang bisa Jayadi Service sampaikan ya. Buat kawan-kawan yang ingin tahu informasi lebih lanjut, bisa kontak di nomor HP yang mungkin nanti tertera di atas layar ya, layar bagian atas ya. Dan buat para master-master jangan lupa untuk dikoreksi ya apabila ada penyampaian yang kurang tepat. Dan bagi rekan-rekan yang merasa terhibur, merasa mendapat inspirasi baru, jangan lupa di like jempolnya ya. Bagi yang suka, bagi yang tidak suka bisa di dislike. Oke, jangan lupa untuk di subscribe ya, terutama buat kawan-kawan semuanya ya. Oke. Nah itu tadi ya buat video-video keterangan tentang Cold Storage atau sealer yang Jayadi Service bikin. Mungkin bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan buat rekan-rekan frozen ya, terutama buat yang membutuhkan penyimpanan dingin atau cool room. Nah di situ kalau buat harga sebenarnya bervariasi ya, tergantung kapasitasnya ya sebenarnya ya. Tapi kebanyakan sih yang Jayadi Service bikin kapasitas sih ya seperti yang ada di konten-konten aja ya. Oke, nanti bisa langsung hubungan aja di nomor WA-nya Jayadi Service ya. Nanti kita cantumkan ada di sini nih, di sini ya. Oke, buat semuanya terima kasih ya, semoga bermanfaat buat para master pendingin. Koreksinya ya apabila ada ada penyampaian atau mungkin ada kekurangan ya,
Oke, seperti itu aja mungkin. Terima kasih, tetap bersama Bocah Andalan, sing jarang sendalan, penggawean dan panggilan. Terima kasih.